Clash of Minds mempersembahkan Walter Fyfe, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Para tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 213, Penyusupan Jesuit, Psikologi Olahraga, The Chosen, Aplikasi Halo. Halo, selamat datang di episode WhatsApp Prof. Hai Martin. Selamat siang Walter. Selamat siang. Apa kabarmu, baik? Saya baik-baik saja. Apakah Anda menyukai latar belakang yang dibuat oleh Henry untuk kita? Indah. Saya kira saya ingin memindahkan jarum menit itu sedikit lebih dekat ke tengah malam. saya sepakat denganmu. 1 detik atau berapa detik? Ya, pukul 11 lewat 59 menit, 59 detik. 59 menit 59 detik. Saya lihat warnanya sedikit berubah dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya sedikit berwarna merah. Sekarang warnanya biru tua. Ya, dan itu semakin gelap. Semakin gelap, ya. Baiklah, jadi kita belum selesai dengan para Jesuit dan sikap Shenanigans. shenanigans adalah kata yang bagus. Terima kasih Martin. Jadi bagaimana mereka mulai memperkenalkan spiritualitas ini ke dalam arus utama? Jadi bagaimana mereka mempraktikannya? Ya, jadi secara singkat rekap saja apa yang telah kita lihat di pembahasan sebelumnya. Kita sudah melihat bagaimana spiritualitas Ignatius Loyola, bagaimana mereka menggunakannya untuk menyusup ke dalam gereja-gereja Protestan. Ya, saya pikir kita harus berdoa, Martin. Oh, tentu saja. Kita tidak boleh memulai ini tanpa doa. Tidak, ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur bahwa kami memiliki Alkitab yang Engkau berikan ke dalam tangan kami, sehingga kami dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jadi kami memohon dalam diskusi ini agar Engkau juga menerangi pikiran kami dan menolong kami memahaminya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Sekarang Robert Schuller adalah seorang Freemason tingkat 33 lainnya. Dan dia membangun bangunan ini, Crystal Palace. Dan dia meminta restu dari Paus untuk bangunan ini yang tentu saja sangat mencerahkan. Dan ia senang menguraikan tentang kekuatan berpikir positif yang ia dapatkan dari mentornya, Norman Vincent Peale, seorang Freemason tingkat 33. Dan kita tahu bahwa ketika mereka mencapai tingkat 33, mereka tahu bahwa Lucifer adalah Tuhan mereka yang sebenarnya. Ya. Dia juga menyukai jubahnya. Dan selalu senang tampil dan muncul dengan jubahnya. Dan dia pernah bertengkar hebat dengan seorang pramugari karena entah apa yang mereka lakukan. Mereka mungkin, Anda tahu, mengacak-acak sudut kecil jubahnya saat mereka menggantungkannya. Dan itu ada di seluruh berita. Jadi jubah dan penampilan serta pengakuan kepausan sangat penting bagi semua orang ini. Tetapi ajaran-ajaran mereka tentu saja terinspirasi oleh Jesuit. Jadi bagaimana kita menempatkan kisah spiritualitas ini di sini? Nah, Paul Yonggi Cho yang mengepalai gereja terbesar di dunia di Korea Selatan, yang tentu saja merupakan gereja karismatik, menulis sebuah buku berjudul Dimensi Keempat. Dan pada kata pengantar buku itu, Robert Schuller mengatakan hal berikut sehubungan dengan visualisasi. Saya menemukan realitas dari dimensi dinamis, dimensi keempat, dalam doa yang datang melalui visualisasi. Jangan mencoba untuk memahaminya, mulailah untuk menikmatinya. Itu nyata, itu berhasil, saya telah mencobanya. Jadi apakah kita memiliki spiritualitas Ignatian di sana? 100%.
Dan dia tentu saja adalah mentor dari Rick Warren yang menjadi bapak Protestan. Saya benar-benar tidak membutuhkan bapak itu. Tidak. Dan ini sangat penting. Kita sebenarnya harus menayangkan klip itu lagi. Klip pertama yang kita tayangkan di episode sebelumnya. Seberapa penting Protestantisme itu? Itu berasal dari Allah. Itu dari Allah. Dan ini dari bawah. Dan tentu saja Rick Warren menulis bukunya yang terkenal, yang disebarkan ke dalam setiap denominasi, termasuk banyak di dalam denominasi kita menggunakannya, yang membuat kengerian besar bagi saya. namun demikian begitulah cara kerja jiwa manusia. Anda tahu buku itu The Purpose Driven Life dan semuanya tentang doktrin sosial ini. Itu dia. Ini semua tentang hal-hal ini, kita akan lihat sebentar lagi. Jadi kita lanjutkan dengan hal yang sama, penghancuran dan pembongkaran Protestanisme oleh para Jesuit. Organisasi paling jahat yang pernah menodai bumi ini. Dan itu bukan Anda yang mengatakannya, bahwa pernyataan itu datang dari inspirasi. Itu sangat diinspirasikan ya. Jadi visualisasi adalah hipnosis, Martin. Dan inilah kutipannya. Psikolog Michael Yapko menjelaskan, seringkali terapis bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan hipnosis. Mereka melakukan apa yang mereka sebut sebagai gambar terpandu yang merupakan visualisasi atau meditasi terpandu yang semuanya merupakan teknik hipnosis yang sangat umum. Dan pengkhotbah karismatik seperti Benny Hinn dan lainnya, mereka menggunakan ini dan orang-orang ini terjatuh. Dan mereka menyebutnya terbunuh dalam roh. Tidak, itu dibunuh dalam aktivitas setan dengan hipnosis. Ya. Jadi pengalaman mistik ini adalah artikel yang sangat menarik. Ini tentang Carl Jung. Dan artikel ini menyatakan bagaimana pengalamannya muncul. Psikolog Swiss dan kontributor utama psikoterapi, Carl Jung, mengembangkan kemampuan untuk memiliki penglihatan dari imajinasi yang mendalam. Itulah spiritualitas Ignatian. Beberapa orang menyebut penjelajahan ini sebagai pengalaman mistik. Sementara yang lain mengatakan bahwa hal ini lebih mirip dengan cara berpikir kreatif para seniman. Selain pengalaman-pengalaman ini, Jung mengalami beberapa penglihatan spontan ketika dia pulih dari serangan jantung saat berusia 69 tahun. Semua penglihatannya dijelaskan secara rinci dalam bukunya yang berjudul Kenangan, Mimpi, dan Refleksi. Jadi ini juga yang dialami oleh Ignatius Loyola. Dan ingat, kita mengutip dari sumber-sumber sejarah, dan penampakan-penampakan geometris ini menampakkan diri kepadanya, dan ia dibimbing oleh dunia roh, dan firman ditiadakan. Ya. Jadi Jung menggunakan teknik visual yang menurutnya membantunya masuk lebih dalam ke dalam imajinasi aktif. Dan teknik ini adalah visualisasi realistis dari turun ke jarak yang sangat jauh. Bukankah menarik bahwa Anda selalu turun, Anda tidak naik? Dalam pengalaman ini, ia memperkirakan bahwa ia telah turun sekitar 1000 kaki. Alice in Wonderland juga turun dan mendapatkan inspirasinya dari bawah, bukan dari atas. Di sana dia menemukan jurang kosmik. Di sanalah tempat tinggal iblis, Martin. Lalu dia melihat sesuatu seperti kawah bulan. Kemudian dia merasa bahwa dia berada di tempat orang mati. Pria tua itu ternyata dia melihat tokoh Alkitab, bukan? Dia melihat seorang pria tua dan dia bertanya siapa dia, dan orang tua itu ternyata adalah Elia. Dan gadis yang bersamanya adalah Salome. Dan dia masih berpikir, sungguh pasangan yang aneh, dia merenung. Ingatlah, Salome adalah orang yang menari di hadapan Herodes dan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Tepat sekali. Jadi pesan Elia dan Salome bagaikan yin dan yang. Mereka tidak cocok satu sama lain, tapi mereka bersama-sama. Ya. Tapi Elia mengatakan pada Jung bahwa dia dan Salome akan bersama-sama untuk selamanya. Itulah filosofi yin yang. Bersama kedua orang itu ada yang ketiga, seekor ular hitam besar. Kedengarannya sangat realistis. Jung tetap dekat dengan Elia dan menjaga jarak dengan Salome. Jadi dia tertarik pada spiritisme putih daripada spiritisme hitam. Martin, ini semua adalah perkara-perkara setan. Ya.
Sekarang Universitas Santo Luis mempraktekkan semangat Ignatian. Nah, ini menarik. Dan mereka mengajukan pertanyaan. Carl Jung dan praktik-praktik spiritual Ignatius Loyola. Bukankah itu menarik? Ya, luar biasa. Jadi ini adalah Universitas St. Louis dan presenternya adalah Anthony Moore. Dia adalah seorang dokter, asisten khusus Presiden Universitas Georgetown. Apakah kita memiliki para Jesuit di semua tempat lagi? Di mana-mana, Anda tidak akan menemukan semua ini tanpa mereka. Mereka selalu berada di koridor bawah tanah yang gelap ini, melakukan kegiatan keji mereka, apapun itu. Apa yang dikatakan seorang psikoanalis Swiss abad ke-20 dan seorang mistikus Spanyol abad ke-16 kepada satu sama lain? Lokakarya ini didasarkan pada premis bahwa Carl Jung menawarkan kerangka kerja psikologis unik yang cocok untuk memahami dinamika praktik spiritual Ignatius Loyola. Saya rasa kita tidak perlu membaca lebih lagi. Maksud saya, itu sudah menunjukkannya, roh yang sama yang memimpin. Ya, kemana ini mengarah? Mari kita baca kalimat terakhir. Hal ini akan menuntun Anda menuju diri Anda yang sejati. Lagi-lagi ini menghubungkan energi psikis bawah sadar dan mendengar panggilan Raja. Dan siapakah Raja itu? Itulah Paus. Ya, Bukan Yesus Kristus. jadi Anda harus tahu bagaimana mereka mengungkapkan sesuatu. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, dengan Jenderal Jesuit yang menyatakan bahwa Anda dapat memiliki pemahaman. Dan pemahaman itu akan datang lagi, seperti yang disebutkan di sini dari diri Anda sendiri. Jadi dapatkah Anda membayangkan Elia dan Salome terhubung dalam persatuan ini selamanya? Kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan terhubung satu sama lain oleh tali pusar. Dapatkah Anda membayangkan sesuatu seperti itu? Jadi mari kita lanjutkan ke media lainnya. Situs web Oprah Winfrey mempromosikan A Course in Miracles. A Course in Miracles, seperti yang Anda ketahui, ditulis oleh Helen Schucman dan dia adalah seorang psikolog. Jadi kita memiliki psikologi Jung yang menyusup ke dalam dunia mistik. Dan kemudian Anda menjadi alter Kristus, Anda menjadi Kristus. Dan apapun yang dapat dilakukannya, Anda dapat melakukannya dengan lebih baik. Apapun yang dapat dilakukannya, Anda dapat melakukannya lebih baik daripada dia. Ini sangat menyedihkan. Tidak bisa dipercaya. Jadi menurut Marian, A Course in Miracles adalah program belajar mandiri psikoterapi spiritual yang tertuang dalam 3 buku. Ini bukan agama, melainkan pelatihan pikiran psikologis yang didasarkan pada tema-tema spiritual universal. Anda menjadi Kristus, Anda adalah Tuhan. Inilah ajaran si ular. Anda lihat, terutama di zaman modern, 20 tahun terakhir. Pelatihan psikologis ini, semua ini, buku-buku semacam ini. Maksud saya masih hari ini begitu lazim semua orang, karena ini bukan berdasarkan agama, tetapi mengajarkan Anda sesuatu tentang bagaimana Anda seharusnya. Anda tahu Oprah Winfrey selalu menyajikan iman Kristen ini. Dan dia akan mengundang pembicara dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang benar-benar mengetahui kebenaran. Dan membuang semuanya ke dalam panci oikumene dan membuat rebusan. Jadi mari kita lihat apa yang dia katakan, kekuatan meditasi. Oprah dan pelatih kehidupan, di sana ada pelatih lagi. Cheryl Richardson berbicara tentang pentingnya meditasi dan menjelaskan bagaimana Anda bisa mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri. Semuanya yang keluar dari sini, di mana tidak ada yang lain kecuali kejahatan menurut kitab suci. Jadi jangan khawatir jika tidak ada mukjizat yang terjadi dalam 5 menit ke depan. Selama Anda menghabiskan 5 menit waktu hening dengan diri Anda sendiri, hanya dengan mengalihkan pandangan ke dalam, itulah yang dapat Anda lakukan dengan menutup mata. Anda telah berhasil. Anda telah mencapai sesuatu yang sangat penting. Bahkan, mungkin salah satu hal terpenting dalam hidup. Jadi saya akan melakukan meditasi 5 menit visualisasi terpandu spiritualitas Ignatian. Kita baru saja melihat dari universitas bahwa itu adalah satu hal yang sama. Anda mungkin ingin meletakkan barang-barang di lantai di sekitar Anda, merasa nyaman, duduk dengan cara yang membuat Anda nyaman. Jadi kata Oprah, mulailah dari sana dan Anda akan terkejut dengan disiplin yang muncul dari melakukannya secara teratur.
Bagaimana hidup Anda mulai terbuka untuk Anda secara berbeda? Saya menyebutnya berpusat pada diri sendiri. Saya lebih suka berpusat pada Kristus. Oh, tentu saja. Jadi Martin, kita telah menunjukkan sebelumnya bahwa latihan-latihan semacam ini dilakukan oleh mereka yang berada di posisi-posisi politik tinggi saat ini. Jadi mari kita lihat ini lagi supaya lengkap. Anda punya 4 bulan yang harus dihadapi. Apa yang Anda rencanakan dengan waktu itu? Apa yang akan Anda baca? Bagaimana Anda menghabiskan waktu itu? Ya, saya punya aturan yang cukup ketat, jadi saya akan melanjutkannya. Saya melakukan banyak latihan spiritual mengikuti Santo Ignatius Loyola. Latihan spiritual yang berbeda keluar dari gereja Katolik. Meskipun saya akan katakan, jika Anda melihat Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, saya menyebut diri saya sebagai pra-Kristen. Saya tidak ingin menghina namanya dengan mengatakan bahwa saya Kristen. Saya tahu rasanya. Bagaimana sulit dan tingginya standar yang ada. Jadi Martin, apakah ini sesuatu yang sudah mati di masa yang kita tinggali ini atau masih hidup dan sehat dan tinggal di Washington? Tepat sekali. Itu tepat sekali, karena orang-orang akan berkata, oh tidak, tapi itu sewenang-wenang. Tidak. Maafkan saya? Baiklah. Oke, sekarang bagaimana dengan olahraga? Itu juga sesuatu yang membuat Anda tidak berpikir. Dan ini adalah subjek yang sensitif. Ya, karena Anda melompat-lompat jika seseorang mencetak gol atau apapun. Dan Anda mengalami depresi berat jika ada orang lain yang mencetak gol. Anda tahu gol adalah gol. Mengapa Anda tidak senang saat bola masuk ke gawang? Seharusnya begitu. Jika Anda benar-benar memikirkannya, jika itu berbasis Kristen, jika Anda memiliki olahraga yang berbasis Kristen, itulah yang seharusnya. Semua orang akan bekerja sama untuk melakukan hal yang sama, dan semua orang akan saling menyemangati. Saya pikir jika kita membajak semua ladang dan menanam kentang, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Setidaknya orang akan punya makanan untuk dimakan. Kedengarannya tidak asing. Saya pernah dengar itu sebelumnya. Jesuit dan olahraga. Merekalah yang ada di pemerintahan. Merekalah orang-orang di balik olahraga profesional. Pemilik Pittsburgh Steelers adalah ksatria Malta. Pemilik Detroit Lions adalah seorang ksatria Malta. Semua pemilik utama klub-klub ini sebagian besar adalah ksatria Malta. Membuat orang-orang teriak-teriak karena kehebohan permainan dan olahraga ini sementara mereka sibuk menciptakan tirani. Ini berasal dari paus hitam. Dan ini merupakan penegasan lain bahwa olahraga sesungguhnya adalah bentuk lain dari penyembahan. Oh, tentu saja. Maksud saya, ada sebuah klip di mana Madonna berbicara tentang dia harus melakukan upacara. Dia menyebutnya. Ya. Khotbah utama di ruang Maha Kudus. Ya. Dan itu semua dilakukan di Super Bowl. Benar. Jadi ini semua adalah bagian dari spiritualitas Jesuit. Mengambil pikiran dari kitab suci. Fokuskan pada permainan Romawi. Dia akan melakukannya di gereja. Dia akan melakukannya di arena. Dia akan melakukannya di bioskop. Dan dia akan melakukannya di gedung putih dan di ruang-ruang pemerintahan. Jadi visualisasi dan olahraga. Kita tidak perlu masuk secara mendetail, tetapi beginilah yang sebenarnya terjadi. Ini lebih merupakan pelatihan pikiran daripada yang lainnya. Baiklah, jadi ketika saya menyelesaikan sekolah, ketika saya berusia sekitar 30 tahun, saya terdorong untuk melakukannya karena saya menyukai atletik. Jadi saya pergi dan saya berlatih dan kami mengikuti master atletik. Dan pelatih kami sebenarnya nama yang menarik. Ya. Pelatihmu. Pelatih. Ya. Kami benar-benar melakukan visualisasi psikologi olahraga. Anda berbaring dan mereka memainkan musik. Salah satu lagu terbaik yang selalu mereka gunakan, tergantung aktivitas yang Anda lakukan, adalah Chariots of Fire. Jadi ketika Anda mendengarkan musik ini, Anda memvisualisasikan seluruh perlombaan dan bagaimana Anda akhirnya menang. Begitulah cara Anda dilatih dalam jenis ini. Ya, inilah yang mereka lakukan. Jadi kepercayaan diri Anda, kekuatan konsentrasi Anda, itu semua meningkat. Apakah Anda berlatih dengan baik namun tampil buruk di kompetisi? Apakah Anda terkadang merasa sakit secara fisik saat akan bertanding atau hanya ingin memperbaiki diri dan melanjutkan pertandingan? Jadi mereka menggunakan mental membayangkan diri Anda tampil di level puncak persis seperti yang baru saja Anda katakan.
Dan ini adalah bagian yang sangat penting dari persiapan para atlet, khususnya atlet Olimpiade. Jadi visualisasi yang efektif adalah jawaban untuk mengatasi sebagian besar masalah triatlet. Jadi alasan utama mengapa visualisasi harian sangat efektif adalah karena relaksasi otomatis, rekaman hipnotis menempatkan Anda dalam kondisi relaksasi yang mudah dan otomatis. Jadi Anda mendengarkan musik ini. Dan semakin lama semakin kuat, rekaman telah dirancang untuk menjadi lebih kuat dan lebih efektif dari hari ke hari. Bahkan itu dapat bekerja saat Anda tidur. Bahkan jika Anda tertidur sambil mendengarkan rekaman, Anda masih menerima manfaat bawah sadar. Jadi alam bawah sadar Anda paling terbuka untuk menerima sugesti ketika Anda sedang tidur atau santai. Jadi latihan terbaik Anda terjadi ketika Anda sedang tidur. Karena ini adalah masalah pikiran. Ya, baiklah. Jadi mari kita lihat beberapa orang yang terlibat. Berikut ini adalah halaman web psikologi renang dan Craig Townsend. Dia adalah direktur dan memiliki diploma dalam hipnosis klinis. Jadi ini adalah hipnotis. Itu dia. Dan Martin, hipnotis adalah ketika sesuatu mengambil alih pikiran Anda dan itu bukan Allah, maka itu adalah setan. Ya. Jadi teknik-teknik ini mereka menggunakannya pada perenang, mereka menggunakannya pada atlet, mereka melatih semua orang ini. Ini pelatih lain dan dia menggunakan visualisasi yang telah membantu jutaan orang. Dan dia memiliki artikel psikolog klinis yang telah bekerja dengan atlet Olimpiade dan tim Kanada. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka menggunakan teknik-teknik ini. Jadi mereka memasukkan filosofi dan psikologi. Jadi ini adalah tempat terakhir yang akan Anda pikirkan terjadi dalam olahraga. Nah, maksud saya Anda berpikir itu hal yang baik karena Anda membayangkan diri Anda berada dalam situasi yang baik, memenangkan perlombaan. Ini hanya melatih pikiran Anda. Jadi ini terdengar tidak ada yang salah. Ya, sekarang ambil teknik yang sama dan bawa ke alam spiritual. Ini adalah spiritual. Memang iya, tapi mereka tak tahu itu. Ya. Sekarang Anda membawanya ke alam spiritual dan tidak peduli apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, atau apakah itu Katolik, atau apakah itu karismatik, prinsipnya sama. Jadi mari kita lihat pusat penelitian guru-guru zaman baru. Dan mereka menggunakan visualisasi karena ini adalah permata dari guru yang terangkat. Mari kita sebut mereka setan yang naik. Tidak, sebenarnya mereka adalah setan yang turun. Mereka tidak pernah naik. Mereka selalu keluar dari jurang maut. Jadi visualisasi yang benar adalah sifat dan kuasa penglihatan Allah yang bekerja di dalam pikiran manusia. Nah, itu Allah yang lain. Ya. Ketika seseorang secara sadar membayangkan dalam pikirannya sebuah keinginan yang ingin dipenuhi, dia menggunakan salah satu cara yang paling ampuh untuk membawanya ke dalam pengalaman yang terlihat dan nyata. Mereka melakukan hal itu dalam ekonomi. Tepat. Mereka menyuruh Anda untuk membayangkan bahwa Anda mendapatkan banyak uang. Berhasil ya. Dan kemudian Anda akan mendapatkannya. Itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya untuk dilakukan. Ada sebuah buku yang terbit pada pertengahan tahun 2000. Judulnya The Secret, dan itu adalah pemikiran positif. Dan semakin Anda berpikir positif, semakin Anda akan menarik uang dan semua kesuksesan ke arah Anda. Saya pikir itu tersebar ke seluruh dunia. Saya pikir mereka bahkan membuat kursus tentang ini. Ini adalah filosofi zaman baru yang sama dengan ini. Ini adalah bagaimana saya harus mengatakannya, Martin? Ini sangat menghibur. Karena katakanlah Anda memiliki masalah dan Anda mulai memvisualisasikan bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan cara ini dan ini dengan cara ini. Kemudian Anda mengandalkan hal-hal ini untuk menopang Anda. Dan Anda menunggu solusi datang kepada Anda. Ya. Kemenangan atau uang atau ini atau kesempatan besar. Ini adalah sebut saja penopang yang Anda sandarkan untuk membawa Anda melewati masa-masa sulit. Tuhanku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Jadi apakah kita perlu melakukan ini? Tidak. Dan jika kita pernah melakukannya, dan saya rasa semua orang pernah mengalami saat-saat memvisualisasikan kesuksesan di mana Anda tidak mendapatkan apapun kecuali rawa kegagalan.
Dan itu adalah cara yang bagus untuk melarikan diri. Dan cara lain untuk melarikan diri seperti itu adalah dengan membaca novel. Ya, Atau untuk menonton film. Matikan pikiran dan biarkan cahaya yang berkedip-kedip. Ngomong-ngomong, itu adalah hipnotis. tepat sekali. Jika Anda melihat definisi lama dari hipnotis, itu adalah ruangan yang gelap dengan layar yang berkedip-kedip. Itu sebuah film. Tepat sekali. Membuat Anda berada dalam kondisi kesadaran yang berubah. Dan kemudian pikiran ini, ide-ide ini masuk. Seringkali jika Anda bertanya kepada orang-orang di luar, apa yang Anda lihat? Mereka bahkan tidak bisa mengingat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Jadi sesungguhnya kita harus secara aktif melawannya. Apa itu? Apakah sebuah kutipan Tuhan dari pikiranmu? Jalan pikiran Anda. Ya. Baiklah, jadi visualisasi sejati adalah atribut Tuhan, benarkah? Okultisme selalu melibatkan 3 teknik untuk mengubah dan menciptakan realitas. Berpikir, berbicara, dan visualisasi. Ini oleh Dave Hunt, buku Occult Invasion. Jadi inilah yang terjadi di dunia. Dan itu dipelopori oleh pemikiran Jesuit. Dan ini gila karena ini adalah latihan yang sama yang digunakan dalam olahraga. Sekarang ada di zaman baru dan ini juga digunakan dalam denominasi-denominasi Kristen. Ya, baiklah. Jadi Robert Schuller mengajarkan bahwa masalah gereja adalah bahwa gereja memiliki teologi yang berpusat pada Allah selama berabad-abad, padahal gereja membutuhkan teologi yang berpusat pada manusia. Ini dari buku Self-Esteem, The New Reformation, itu adalah kata-katanya sendiri. Jadi pertanyaannya adalah dari mana dia mendapatkan ini? Pada akhir Vatikan II, Paus Paulus ke-6 mengatakan kepada para uskup bahwa gereja mereka telah memutuskan untuk memilih manusia, untuk melayani manusia, untuk membantunya membangun rumahnya di bumi ini. Martin, di manakah Alkitab memberitahukan bahwa Anda seharusnya menjadi seperti itu? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini. Manusia dengan ide-ide dan tujuannya, manusia dengan harapan dan ketakutannya, manusia dalam kesulitan dan penderitaannya. Itulah yang menjadi pusat perhatian gereja, kata Paus kepada para uskup. Jadi ini persoalan yang dipertentangkan Vatikan. Dan hal itu menghilangkan seluruh keinginan untuk bersama dengan Yesus dan kerajaan yang lebih baik. Yaitu posisi keadilan sosial. Jadi Schuller mulai berkata, Anda tidak tahu kekuatan apa yang kamu miliki di dalam dirimu. Anda bisa membuat dunia menjadi apapun yang Anda pilih. Ya, Anda dapat membuat dunia Anda menjadi apapun yang Anda inginkan. Sekali lagi, inilah pengaruh-pengaruh yang memengaruhi Donald Trump dalam pemikirannya. Benar. Anda dapat melihatnya. Dan mereka datang melalui Freemason tingkat 33, seperti yang telah kita katakan Norman Vincent Peale. Schuller mengatakan, sudah waktunya bagi kaum Protestan untuk pergi ke gembala merujuk kepada Paus. Dan berkata, apa yang harus kami lakukan untuk pulang? Dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri Protestanisme? Bukankah ini tujuan Jesuit? Itu 100% benar. Ketika Schuller merencanakan pembangunan katedral kristalnya, ia melakukan perjalanan khusus ke Roma untuk meminta restu dari Paus atas rencana pembangunan tersebut. Jadi inilah kutipan dari apa yang saya katakan sebelumnya. Jadi Martin, mari kita selesaikan ini dengan berdoa. Meditasi yang benar selalu berdasarkan firman. Tepat. Dan ada meditasi yang salah. Ini berbasis gaga. Ya, atau duduk dan mengulang satu kata selama 1 jam. Atau mendengarkan musik mantra dan kacau dan menjadi mati otak. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Anda melakukannya dengan membaca dan bertanya apa artinya ini Tuhan. Itulah bermeditasi. Tidak seperti melongo saja, berikan saya pengalaman ini. Biarkan saya mencium baunya, biarkan saya merasakannya, biarkan saya menyentuhnya. Biar saya dengar apa yang dikatakan. Saya tidak ingin membacanya, katakan saja di telingaku. Sekarang Anda menyentuh bagian yang lebih serius dengan indera. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ini sebuah prinsip yang aktif, bukan keadaan gaga. Tidak. Jika Anda berbaring di kasur dan terbangun di malam hari, Anda dapat memikirkan apa yang Anda baca dalam Alkitab dan kemudian bermeditasi. Baiklah, jadi apa arti kata bermeditasi siah ini? Kata ini berasal dari akar kata primitif.
yang berarti berbicara dengan diri sendiri atau dengan lantang atau secara transitif mengucapkan, bersekutu, mengeluh, menyatakan, merenung, berdoa, berbicara, bercakap-cakap, berbicara dengan Allah melalui firman-Nya. Ya, kata itu untuk direnungkan. Ini bukan berarti mati secara mental. Dan kemanapun roh memimpin, ikuti saja. Alkitab berkata, ujilah roh-roh itu. Dan Anda tahu, jika Anda membiarkannya, jika Anda ingin tahu, karena saya tahu bahwa ini juga sedang dilakukan, jadi jika Anda membaca perikop Alkitab, misalnya bagian perjanjian baru di mana Yesus dan murid-muridnya berada, maka Anda harus membayangkan diri Anda dalam situasi itu. Anda harus mendengarkan apa yang sedang terjadi. Dan apa yang ingin Yesus katakan kepadamu, dan apa yang ingin mereka katakan, Anda harus merasanya. Begitulah cara mereka. Itulah spiritualitas Ignatian. Tepat, tapi di bawah pakaian Kristen. Ya, tentu saja. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Kita tahu ayat itu, Martin. Benar. Tapi inilah yang akan terjadi. Sungguh menakjubkan. Sekali lagi, yang pertama adalah diri sendiri. Bukankah itu salah satu hal utama yang mereka katakan sepanjang waktu? Itulah yang mereka katakan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dengan kata lain, melihat ke dalam dan bukan ke dalam firman. Ya. Jauhilah mereka itu, kata Alkitab. Jadi kita membaca dalam tulisan 1888, dengan memandang Kristus kamu akan diubahkan, hingga kamu akan membenci kesombonganmu yang dahulu, kebanggaan dan harga dirimu yang dahulu, kebenaran diri dan ketidakpercayaanmu. Kamu akan membuang dosa-dosa itu sebagai beban yang tak berharga. Dan berjalan dengan rendah hati, lemah lembut, penuh pengharapan di hadapan Allah. Kamu akan mempraktikkan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, dan segala anugerah yang ada di dalam diri anak Allah. Dan pada akhirnya mendapat tempat di antara mereka yang dikuduskan dan suci. Ini adalah kebalikannya. Sepenuhnya. Sepenuhnya benar-benar kebalikan dari apa yang terjadi. Saya suka apa yang dia katakan di sini, bahwa sampai Anda akan membenci yang dahulu. Ya, Anda harus membenci apa yang sebelumnya. Artinya, jika saya harus berpikir bahwa saya harus kembali dan melakukan visualisasi seperti itu lagi, saya membencinya. Saya tidak mau karena Anda diambil dari diri Anda sendiri. Dan jika Anda melakukannya, maka mintalah Tuhan untuk mengampuni Anda dan melupakannya dan jangan pernah melakukannya lagi. Tepat sekali. Adalah melalui jalan harga diri dan merasa cukup inilah iblis akan berusaha menjerat umat Allah. Martin, apakah ini terjadi? Oh, Anda bisa melihat seluruh dunia. Seluruh dunia begini. Kita mendapat peringatan ini, tidak hanya di sana tapi juga di dalam Alkitab. Ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Jadi mari kita lanjutkan ke tingkat berikutnya, yaitu Willow Creek. Bill Hybels, murid siapa dia? Schuller. Sekali lagi Anda memiliki pelatih. Seorang pelatih yang berlari ke paus untuk mendapatkan restunya. Jadi Anda mendapatkan seluruh sistem berjalan. Mendapatkan seluruh sistem. Jadi mari kita menghasilkan anak-anak memahami terminologi baru. Jadi apa terminologi mereka jika Anda pergi ke halaman web mereka? Ini halaman web mereka. Kami tidak mengada-ada. Jadi sekarang jika Anda membaca kata-kata ini dan setiap kali Anda mendengar atau membacanya lagi, maka akan mengalami ruam. Ya. Keluar gatal-gatal. Visualisasi pembentukan mentoring Samuel bila mendengar itu. Bimbingan spiritual, konsensus, ekumenisme, pergeseran seismik. Kita akan membicarakan pergeseran seismik namun dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan omong kosong ini. Komunitas interspiritual, perubahan wajah penyembahan, membendung arus. Membendung arus apa? Jadi apa yang diajarkan? Promotor meditasi menulis secara positif tentang komunitas-komunitas monastik. Kita kembali ke sel. Seperti yang Anda katakan. Gereja yang baru muncul. Jadi menemukan kembali pembinaan rohani. Apakah saya benar-benar ingin mengetahui apa yang dilakukan Ignatius dalam keadaan yang menyedihkan itu?
Dan kemudian tentu saja pembinaan rohani dan praktik-praktiknya dan semua ini telah menjadi arus utama. Kemudian mereka mengutip buku-buku seperti How Big Is Your God oleh pendeta Jesuit Paul Coutinho. Martin, para Jesuit ini ada di mana-mana. Mereka seperti kumbang penggerek yang memakan kayu sampai rumah itu runtuh. Itu adalah analogi yang sangat bagus. Karena jika Anda melihatnya, Anda tidak melihat mereka. Anda tidak melihatnya, tapi suatu hari seluruh atap rubuh dan Anda binasa. Oke Martin, ini salah satu favorit saya sekarang. Bukan dalam arti positif, tapi dalam arti ketidaksukaan mutlak pada apa yang dikatakan atau diperjuangkan orang itu. Dia seorang Fransiskan. Bapak, mari kita panggil dia begitu. Sebutan imam dalam sistem Katolik Roma. Dan dia suka musik bongo, tarian, dan berbicara tentang Tuhan Bapak Ibu, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi Rohr mengubah beberapa doa dalam liturgi Ekaristi. Membuka kata pengantar, dia berdoa, Bapa dan Ibu Allah. Dari mana dia mendapatkan omong kosong ini? Anda tahu, itu sama dengan Mormonisme. Mereka juga percaya pada Ibu Allah. Dan sebelum konsekrasi hosti, ia berkata, sebelum ia diserahkan kepada kematian, kematian yang telah ia setujui. Dan sebelum konsekrasi anggur, Rohr berdoa. Setelah perjamuan selesai, ia mengucap syukur dan pujian, berikan cawan itu kepada yang dikasihi. Dan setelah konsekrasi, Rohr berkata, darah Kristus akan dicurahkan bagimu dan bagi semua orang, sehingga kamu akan tahu bahwa dosa-dosamu telah diampuni. Dalam berdoa bagi yang telah meninggal, ia mengatakan mereka sebagai orang yang Anda kasihi, yang sudah bersama Tuhan, itu spiritisme. Itulah keabadian jiwa. Jadi ini adalah agama naga yang bercampur dengan agama binatang yang disajikan sebagai anggur bagi agama nabi palsu. Dan itulah seluruh konglomerat. Itulah seluruh konglomerat Babel. Jadi Babel sudah rubuh dan menjadi rumah roh-roh setan, rumah bagi setiap burung yang najis dan menjijikkan. Saya harap ini menjadi jelas. Dan saya harap bahwa kita bisa membuatnya jelas lagi. Ini adalah gereja-gereja Protestan yang telah jatuh bergabung dan kita telah melihatnya. Tentu saja. Dan kemudian ia mengawali doa Bapa kami dengan berkata, dan sekarang mengetahui bahwa kita lebih satu daripada banyak, meskipun kita berasal dari tempat dan ras yang berbeda, kita semua memiliki Bapa Ibu Allah yang sama. Maaf, saya tidak mengucapkan Bapa Ibu Allah Anda. Jadi saya tak ingin berada di kelompokmu. Kita berseru kepada Allah kita bersama-sama dengan kata-kata yang Yesus berikan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, sekarang Anda baru saja mendefinisikan ulang ilahi itu. Anda telah membuatnya menjadi dewa androgenik yin yang. Dan satu-satunya yang mengambil parameter-parameter itu pada dirinya sendiri adalah Baphomet. Lucifer, iblis, setan. Jadi apakah Roma berubah? Tidak. Itu malah semakin buruk. Oke, mari kita lihat beberapa ajarannya. Martin, menurutmu apakah dia percaya bahwa kita adalah Tuhan, bahwa kita ilahi? Dari apa yang baru saja dinyatakan, saya yakin dia percaya itu. Menurutmu, apakah dia lebih menyukai ajaran ular di Taman Eden daripada ajaran firman Allah? Mari kita dengarkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana lintas agama mempromosikan pandangan dunia yang hampir sama dengan sihir. Siapakah kita? Dan kebanyakan orang tidak tahu. Anda datang dari Allah, DNA terdalam Anda adalah ilahi. Apa yang Anda lakukan dalam kontemplasi adalah bergerak ke tingkat di bawah pikiran Anda. Pada tingkat keberadaan murni, tingkat yang benar-benar apa yang kita sebut sebagai kesadaran murni. Mistik, kontemplatif, pikiran non-ganda. Dan saya menggunakan ketiga kata itu secara bergantian. Itu hal yang sama. Itu bukan hanya dua, ada sebuah persekutuan yang menyatu, di mana Anda menjadi sadar akan kehadiran Allah di dalam diri Anda dan sebagai diri Anda. Jadi ini semua adalah persoalan kebangunan, ini semua persoalan kesadaran. Dan jika Anda mengakses kesadaran Tuhan yang sekarang, gunakanlah kata apapun yang membuat Anda nyaman. Itu tidak terlalu penting, tidak terlalu penting, tidak terlalu penting. Richard Rohr konsisten dengan buku The Common Heart, sebuah tinjauan selama 20 tahun terhadap pertemuan tahunan antar agama dengan peserta Buddha, Hindu, Sufi, Muslim, Yahudi, Kristen, dan dukun Amerika, di mana mereka sepakat bahwa Tuhan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu agama. Kuasa spiritual didasarkan pada pengalaman batin dan jiwa seseorang bersifat ilahi. Kitab suci hanya dihormati jika kitab-kitab itu menuntun kepada otoritas yang lebih besar, pengetahuan diri. Konsep-konsep tentang Tuhan dan hakikat manusia ini
identik dengan ilmu sihir, suatu bentuk perdukunan. Jadi itu adalah ajaran si ular yang mengajarkan bahwa Anda ilahi. Wow. Mengajarkan bahwa Anda abadi, pikir saya Alkitab mengatakan bahwa hanya Allah yang abadi. Ini adalah ular yang sama dengan ular yang ada di Taman Eden dan dia juga tidak mengubah rupanya. Tidak, dia tidak bisa berubah, seperti halnya anak didiknya yang tidak bisa berubah. Jadi mari kita dapatkan kutipan-kutipan ini dari mulut kuda. Mari kita ambil buku Purpose Driven Life. Oh, buku yang luar biasa, kata orang-orang. Tuhan tidak akan bertanya tentang latar belakang agama atau pandangan doktrin Anda. Alkitab berkata, perhatikanlah ajaran-ajaran. Ya, dan dengan sia-sia, mereka mengajarkan perintah-perintah manusia. Satu-satunya hal yang penting adalah, apakah Anda menerima apa yang telah Yesus lakukan bagi Anda? Dan apakah Anda belajar untuk mengasihi dan percaya padanya? Kedengarannya sangat bagus, jadi Anda tidak perlu mematuhinya? Tidak. Dan dengan begitu, Anda bisa mendapatkan Yesus yang benar-benar salah dan Anda mempercayainya? Ya. Jadi hal terakhir yang dibutuhkan oleh banyak orang percaya saat ini adalah pergi ke pelajaran Alkitab yang lain. Martin, ini sangat menjijikkan. Saya hanya ingin mendapatkan kecocokan bahwa orang seperti ini bisa disebut sebagai bapak Protestan. Ini adalah bapak dari jenis yang lain. Saya pikir Yesus berbicara kepada mereka. Ya. Ketika ia berbicara kepada orang-orang Farisi, ia berkata, kamu berasal dari bapamu, yaitu iblis. Karena jika Anda menjauhkan orang dari kitab suci, Anda berasal dari iblis. Sebenarnya ketika Anda melakukan itu, Anda kembali ke abad pertengahan dan melakukan apa yang dilakukan gereja Katolik. Mereka sudah mengetahui jauh lebih banyak daripada yang mereka praktikkan. Martin, mereka tidak tahu apa-apa. Saya dulu di dalam dunia yang istilahnya berpendidikan tinggi, tapi orang bodoh menurut kitab suci. Orang bodoh karena orang bebal berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Dan saya mengatakan itu. Jadi yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah kebodohan. Wow. Rick Warren dalam buku Purpose Driven Church mengatakan bahwa gerakan pembinaan rohani memiliki pesan yang sangat penting bagi gereja dan telah membangunkan tubuh Kristus. Ya, sebuah peringatan tentang bagaimana cara untuk mati secara kekal. Ya. Sekarang Martin, mari kita bawa itu ke dunia modern. Hari ini kita semua adalah penggila komputer, bukan? Ya, dan telepon. Dan para pecandu telepon. Bagaimana jika kita dapat menghadirkan kerohanian kepada Anda dalam sebuah aplikasi? Ya. Maka Anda dapat menggunakan teknologi ini untuk memajukan pekerjaan iblis, bukan? Tanpa sadar, sebagian besar waktu Anda akan habis di sini. Ya. Jadi aplikasi Anda kemudian menjadi sofa Anda. Itu dia. Jadi sekarang Anda tidak perlu masuk ke kelompok kecil. Kelompok kecil telah pindah ke ruang tunggu Anda, ke kamar tidur Anda, ke dalam situasi sehari-hari Anda. Bahkan saat Anda duduk untuk makan, Anda duduk terpaku pada kotak kecil yang bodoh itu. Dan mari kita lihat apa yang mereka katakan. Beritahu kami seberapa besar halo itu? Semuanya kemuliaan bagi Tuhan. Namun dia melakukan, ya, seandainya Anda mengatakan kepada saya bahwa 1.000 orang akan menggunakan benda ini, saya akan terkejut. Kami membangunnya awalnya hanya untuk saya, tapi sekitar 10.000 orang, 1 juta orang. Saya rasa kami sudah mencapai 22 juta unduhan sekarang. Sekitar 600 juta doa yang dipanjatkan. Tidak ada aplikasi religius atau aplikasi meditasi. Atau aplikasi kesehatan, atau aplikasi olahraga yang pernah masuk 10 besar di App Store sebelumnya. Dan terakhir ini, kami menjadi nomor 1 dan itu gila. Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah. Jadi mengapa Anda membangunnya untukmu? Apa maksudnya? Ya, saya dibesarkan secara religius tapi murtad dari agama saya di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dan menganggap diri saya agnostik atau ateis untuk sebagian besar waktu itu. Dan ketika saya lulus, saya benar-benar mendalami meditasi. Dan ada beberapa aplikasi meditasi sekuler yang mulai saya gunakan setiap harinya, dan saya menyukainya. Itu sekitar 10 menit, rasanya seperti teknologi tanpa teknologi. Anda menekan tombol putar, menutup mata, memasang headphone, dan kemudian kita dituntun dalam meditasi ini. Dan ini benar-benar pertama kalinya saya duduk dalam keheningan. Dan hal yang paling aneh mulai terjadi, yaitu setiap kali saya bermeditasi atau duduk dalam keheningan, pikiran saya terus tertarik pada sesuatu yang spiritual, seperti gambar Yesus, gambar salib, kata-kata Roh Kudus, yang menurut saya sangat aneh karena saya menganggap diri saya agnostik. Maka saya mulai menjangkau orang-orang yang menjalankan iman mereka dengan lebih serius, para imam, pendeta, mereka yang saya kenal. Dan saya pikir saya punya pertanyaan yang sangat menarik, yaitu, hey, apakah ada semacam hubungannya antara meditasi yang duduk dalam keheningan dan iman ini? Dan mereka semua menertawakan saya dan berkata, ya, kami telah melakukannya selama 2000 tahun. Kamu mungkin sudah pernah dengar ini disebut doa. Dan saya katakan, tidak, saya tahu doa.
Doa itu seperti, "Hey, terima kasih untuk ini, maaf untuk ini, tolong saya ini." Atau hal-hal yang saya hafal saat kecil. Dan ada seorang pendeta yang berkata, "Oke, itu cara yang baik untuk berbicara dengan Tuhan. Itu cara yang bagus untuk berbagi dengan Tuhan apa yang ada di hatimu. Tetapi pernahkah kamu mencoba untuk mendengarkan?" Dan saya seperti, "Tidak, apa artinya itu? Apa artinya mendengarkan Allah?" Dan saya mulai belajar tentang seluruh dunia doa kontemplatif dan meditatif di dalam gereja. Hal-hal seperti Lectio Divina, spiritualitas Ignatian, doa imajinatif, duduk dalam keheningan, nyanyian, semua hal yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Dan saya duduk Lectio Divina sebagai cara merenungkan kitab suci. Anda memilih sebuah kata yang menonjol bagi Anda. Jadi saya mencari tahu di Google bagaimana caranya. Secara acak membuka Alkitab dan hanya 10 menit di ruang tamu saya. Saya membuka Alkitab ke Lukas 11. Di mana para murid, lucunya, meminta Yesus untuk mengajarinya berdoa, dan dia memberi mereka doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dan dikuduskanlah menjadi kata yang melekat pada saya dan saya merenungkannya. Dan itu hanya 10 menit saja dalam kenyamanan rumah saya. Lalu saya terisak-isak. Saya merasakan kombinasi yang indah dari rasa damai yang dalam ini. Lebih dalam dari apapun yang pernah saya alami sebelumnya. Itu semacam merangkumnya, Martin. Nah, itu menunjukkan kepada Anda, seperti yang Anda katakan, bagaimana semua itu masuk ke dalam sebuah aplikasi. Bukankah menyedihkan bahwa Anda harus mengatakan kepada orang-orang ini bahwa Anda telah dipimpin oleh roh lain di sini? Dan ingatlah bahwa dia mengatakan Lectio Divina, artinya bacaan ilahi. Anda tidak membaca apa yang Allah katakan. Anda mengambil satu kata seperti dikuduskan. Itu yang diambil, kan? Itulah yang menonjol. Dan kemudian ia mendapatkan semua penglihatan dan hal-hal ini, dan ia dipimpin oleh roh apa? Katanya senang sekali berbicara dengan Tuhan. Anda minta sesuatu, Anda buat ini, Anda buat itu, dan lainnya. Tapi bagaimana Anda dituntun? Nah, Anda membuka Alkitab, jadi Anda menggunakannya. Dan Anda menggunakan Lectio Divina, bacaan ilahi. Tetapi Anda mengambil satu kata yang menonjol, Anda merenungkannya, lalu Anda menyusuri jalan kebun. Sesuatu yang berbeda dari apa yang dibaca. Apakah yang mereka sebut Yesus di dalam Alkitab? Bukankah mereka menyebut dia sebagai firman? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jika saya ingin tahu, saya ingin merenungkan apa yang Tuhan katakan. Bukankah saya harus membaca apa yang dia katakan seluruhnya? Firman, seluruh Alkitab. Jadi Ignatius Loyola katakan tidak, jangan lakukan itu. Anda mengambil sebuah adegan. Ya. Salah satu yang ia gunakan dalam latihan rohaninya dalam tulisannya adalah pernikahan di Kana. Jadi Anda memvisualisasikan adegan pernikahan ini. Dan Anda memvisualisasikan Yesus di sana mengubah air menjadi anggur. Anda memvisualisasikan Maria dan memvisualisasikan para tamu, kemudian Anda menjadi bagian dari para tamu. Oke, ya, tepat sekali. Lalu Anda harus menggunakan semua indera, bukan? Anda harus menggunakan indera penciuman. Anda harus menggunakan indera pendengaran. Anda harus menggunakan indera peraba. Anda harus menggunakan semuanya. Dan kemudian Anda merenungkan sesuatu. Dan Maria mengatakan, apa yang dia katakan padamu lakukan saja. Jadi yang sebenarnya memberikan instruksi adalah Maria. Jadi Anda menghampiri Maria. Dan kemudian Anda mulai menyentuh pakaiannya dan Anda merasakan teksturnya, Anda mencium parfumnya. Dan pada dasarnya Anda melakukan perjalanan cinta. Dan itu bisa menjadi sangat salah. Inilah yang dilakukan oleh Ignatius Loyola. Ya. Dan kemudian Anda harus memasukkan semua indera Anda ke dalam hal ini dan Anda menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Kemudian entitas yang berhubungan dengan Anda, sebut saja Maria dalam kasus ini mulai berbicara kepada Anda. Karena Anda sekarang menjadi bagian dari adegan itu. Sekarang Anda mendapatkan informasi. Dan sekarang Anda mendapatkan informasi. Tapi informasi itu bisa jadi tidak kentara. Itu bisa saja terlihat alkitabiah, tetapi sebenarnya hanya membawa Anda ke arah lain. Lalu dia memiliki visualisasi lain, yaitu tentang neraka. Dan dia berkata bahwa Anda harus mengalaminya. Jadi Anda benar-benar harus membayangkan rasa sakitnya. Anda harus benar-benar merasakan sakitnya neraka. Kemudian Anda harus menggunakan indera penciuman, dan Anda harus membayangkan mencium bau busuk, bau terburuk yang bisa Anda bayangkan, bau yang memuakkan. Anda harus masuk ke dalam kondisi itu. Dan kemudian Anda harus memvisualisasikan tidak hanya rasa sakitnya, dan Anda harus mendengar jeritan orang-orang yang menderita di dalam sana,
dan Anda harus mendengar diri Anda sendiri menjerit kesakitan dan sebagainya. Maksud saya, sungguh keji dan menjijikkan bagaimana visualisasi ini bekerja. Tapi jika Anda mengambil aspek-aspek tertentu dan mengkristenkannya, dan memasukkannya ke dalam gereja seperti yang telah kita lihat dan kemudian memasukkannya ke dalam aplikasi, Tepat sekali. maka semua orang turun ke jalan anggur Babel ini. Dan mereka semua mendapatkan pendengaran mereka sendiri, cerita mereka sendiri. Ya, dan kemudian Anda mengajak para aktor besar dunia untuk terlibat. Dan Anda menggunakan serial seperti The Chosen misalnya. Dan Anda melihat bahwa mereka juga menggunakan visualisasi dan menggunakan aplikasinya dan sebagainya. Itu benar, silakan lihat itu. Bagus sekali. Jadi sangat menarik bagi saya bahwa orang yang memerankan Yesus adalah seorang Katolik Roma dan sangat vokal tentang kekatolikannya. Dia punya aplikasi bernama Halo yang terus dipromosikannya agar orang-orang bergabung. Saya adalah pemandumu di Halo, sebuah aplikasi doa dan meditasi untuk membantumu menemukan kedamaian. Tarik napas dalam-dalam, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah gambaran tentang Yesus yang tertanam di benak publik dan secara alamiah akan membuat orang menjadi Katolik. Mereka akan lebih bersimpati pada hal itu. Bapak Santo Pio berkata bahwa senjata terbesar untuk melawan iblis yang kita miliki adalah rosario. Cobalah. baiklah Martin. Jadi ini memperkenalkan kontemplasi Katolik. Sekarang rosario adalah doa yang diulang-ulang. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Anda harus menjauhi doa yang diulang-ulang. Janganlah seperti orang-orang kafir yang mengulang-ulang doa. Rosario tentu saja berpusat pada Maria karena Anda mengucapkan 10 kali Salam Maria dan 1 kali Bapa kami. 10 kali Salam Maria dan 1 kali Bapa kami. 10 kali Salam Maria dan 1 kali Bapa kami. Begitulah cara Anda melewati manik-maniknya. Sekarang umat muslim juga duduk dengan tasbih-tasbih itu dan melakukan doa yang berulang-ulang. Jadi itu adalah bagian dari budaya kafir untuk melakukan doa yang diulang-ulang. Dan tentu saja akhirnya Anda memiliki syahadat dan seterusnya. Bisakah Anda menjelaskannya? Jadi manik-manik, benda yang Anda lihat itu. Anda menjalankannya di sekitar jari-jari Anda, kan? Begitulah menghitungnya. Untuk terus berhitung agar Anda tidak tahu, Anda sekedar mengatakannya. Jadi Anda pada dasarnya mengubah kondisi kesadaran Anda. Jadi Anda mengucapkan 10 kali Salam Maria. Jadi Salam Maria adalah Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau dan seterusnya. Maksudku saya bisa mengulanginya. Ya. Sebab saya berasal dari latar belakang itu. Tapi itu berpusat pada Maria, berpusat pada Maria, berpusat pada Maria 10 kali. 1 kali doa Bapa kami tentu saja juga melewatkan ayat terakhir. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan adalah milik Paus. Jadi mari kita keluarkan itu, keluarkan dari ayat itu. Jadi sebagai lawan dari doa yang diulang-ulang seperti ini, Anda memiliki cara berdoa yang alkitabiah. Jadi mari kita bandingkan keduanya. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Ini diambil dari buku yang indah berjudul Step to Christ, Kebahagiaan Sejati. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Pemusatan membawa Anda turun. Ya. Doa membawa Anda ke atas. Berikut ini kutipan lain dari Signs of the Times. Ada 2 jenis doa. Doa formalitas dan doa iman. Pengulangan kata-kata yang telah ditetapkan ketika hati merasa tidak membutuhkan Allah adalah doa formalitas. Apabila kamu berdoa, kata Kristus, janganlah kamu mengulang-ulang dengan sia-sia seperti orang-orang kafir, karena mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi doa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh, ketika keinginan jiwa yang sederhana diungkapkan, sama seperti kita meminta bantuan kepada seorang sahabat duniawi, dengan harapan akan dikabulkan, ini adalah doa iman. Sekarang menarik Martin. Orang-orang ini akan membuat Anda mengulang-ulang frasa seperti Yesus atau suci atau kudus atau apapun, ratusan kali sampai Anda benar-benar terhipnotis. Ini bersifat satanik. Benar. Maksud saya, bisakah Anda berbicara dengan orang seperti itu? Ya, saya selalu katakan itu. Jika saya duduk dan dalam posisi duduk bersila mengatakan sesuatu yang baik pada istri saya, katakanlah aku mencintaimu. Dan saya harus mengatakannya 500 kali, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Ini seperti kaset rusak yang macet.
aku mencintaimu. Akhirnya dia harus mengambil wajan untuk mengeluarkan saya dari penderitaan, pong, seperti gong Buddha. Bagaimana ini bisa masuk akal? Itu tidak logis, ini menyedihkan. Ini adalah salah satu rencana Rick Warren yang lain, yang disebut rencana Peace. Ini adalah upaya besar-besaran untuk memobilisasi 1 miliar orang Kristen di seluruh dunia ke dalam upaya penjangkauan dari gereja ke gereja. Jadi ini adalah upaya yang dipimpin oleh tim-tim kelompok kecil untuk menyerang raksasa global di zaman kita. Kekosongan rohani, kepemimpinan korup, kemiskinan, penyakit, dan isu-isu sosial bersama-sama kan? Jadi raksasa-raksasa global ini diserang secara menyeluruh dan sebagainya. Pertama-tama di komunitas lokal gereja yang mereka sebut Yerusalem. Komunitas-komunitas di sekitarnya yang mereka sebut Yudea. Wilayah yang melintasi batas-batas budaya yang mereka sebut sebagai Samaria. Dan secara global ke seluruh dunia. Dan inilah alasan mengapa Tuhan menciptakan saya, kata Rick Warren. Semua yang telah saya lakukan hanyalah persiapan untuk rencana Peace. Sekarang rencana Peace dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hal yang sama. Jadi apa kepanjangan dari Peace? Yaitu merintis gereja, memperlengkapi pemimpin, menolong yang miskin, merawat yang sakit, dan mendidik generasi penerus. Dengan apa? Dengan omong kosong pembinaan rohani? Itu dia. Teilhard de Chardin, dia adalah filsuf Jesuit dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia adalah seorang Jesuit. Dan gereja Katolik terkadang harus menjauhkan diri dari apa yang dia katakan, karena itu sangat terlalu berlebihan sehingga sebagian besar dunia Kristen akan berkata, wow. Tapi dia sudah mati sekarang dan mereka menyukai semua yang dia katakan. Mereka tak pernah menarik itu. Seperti Anda katakan, mereka tampak pergi begitu saja. Seperti yang kita baca, Paus juga mengatakan bahwa pada awalnya dengan gerakan karismatik, ia berkata, oh tidak, saya tidak mau. Dan kemudian akhirnya dirangkul. Mereka berkata, ayo kita lakukan. Ya, jadi dia seperti Richard Rohr atau siapa saja yang mengikuti petunjuk iblis dan ular di Taman Eden. Menyadari titik di mana Anda tahu Anda menyadari bahwa Anda adalah Tuhan. Dan dia adalah salah satu penulis yang paling banyak dikutip oleh para okultis dan aliran zaman baru. Dan dia menggunakan kata-kata seperti phalugenesis, penciptaan bersama, upaya gabungan, titik omega, kosmogenesis di mana kosmos menjadi satu dan nugenesis di mana pikiran-pikiran menjadi satu. Ini adalah perpaduan dari teologi konsensus. Kedengarannya mirip dengan kursus alfa. Ya, kursus alfa, kelompok sel. Di mana Anda punya sofa kecil memberitahu Anda bahwa kita harus punya perpaduan Rosicrucian 12 mengitari 1. Ini omong kosong kan? Lihatlah betapa cerdiknya iblis. Karena Yesus juga mengatakan bahwa kita bisa menjadi satu seperti Dia dan Bapanya. Jadi mereka hanya memutarbalikkan hal ini sepenuhnya. Dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Sangat menarik bahwa mereka yang siap menerima Roh Kudus pada zaman Yesus berjumlah 120 orang. Ya. Jadi itu semacam membingungkan mengenai konsep 12 mengitari 1 ini. Tepat sekali. Oke, mungkin mereka pikir 120 sebenarnya adalah 12 ditambah 0. Jadi 12. Begitulah cara mereka mungkin membicarakannya. Jadi mereka menginginkan sebuah spiritualitas baru dan ini didasarkan pada dialektika Hegelian. Dalam multikulturalisme, setiap faksi mempertahankan identitasnya namun melebur dalam satu perpaduan kosmik. Muslim, Yahudi, Kristen, dan lain-lain. Mereka semua berada dalam keadaan yang buruk. Hal ini dikutip dari Roland H. Benton, Perjuangan Kebebasan Beragama. Dia mengatakan siapapun yang menolak untuk digiring harus diamputasi demi kebaikan bersama. Ini adalah dasar bagi pemusnahan kaum bidat. Agustinus telah berargumen bahwa seorang ahli hortikultura memangkas dahan yang busuk untuk menyelamatkan pohon. Dan seorang dokter mengamputasi anggota tubuh yang sakit untuk menyelamatkan nyawa. Supaya tindakan yang salah dapat dibatasi. Itulah yang mereka lakukan di abad pertengahan. Segera Martin ketika mereka telah melakukan perpaduan ini, maka para bidat ini yang percaya pada firman Tuhan dan bukan pada omong kosong ini harus diamputasi. Kaum fundamentalis. Ya, untuk menyelamatkan dunia demi kebaikan bersama. Itu dia. Untuk memperjelas, seorang fundamentalis adalah orang yang meyakini segala sesuatu yang ada di firman. Benar.
Jadi dalam buku Cuci Otak, sebuah sintesis dari buku teks Rusia tentang psikopolitik, penulis mengatakan manusia sudah menjadi kumpulan sel yang bersifat kolonial, ada kata itu lagi, dan menganggapnya sebagai seorang individu adalah sebuah kesalahan. Penyakit dapat dianggap sebagai ketidaksetiaan terhadap organisme yang tersisa dan bagian dari satu organisme. Jadi pada dasarnya kita bisa menyingkirkannya. Ya. Kita dapat melihat dengan mudah bahwa pemberontakan adalah kematian dan pemberontakan bagian manapun dari organisme mengakibatkan kematian. Demikianlah kita melihat bahwa tidak ada kompromi dengan pemberontakan. Filosofi ini begitu mengakar dalam pemikiran Jesuit, sehingga mereka tidak sabar menunggu gilotin mereka aktif kembali. Sekarang salah satu musuh kesayangan saya yang lain dalam filsafat adalah Matthew Fox. Dan dia menulis tentang kedatangan kosmik Kristus. Dan dia punya Kristus banci di sampulnya, yang androgenik. Dan ini tentang respons yang sakral. Atas apa? Segala sesuatu yang sakral. Ciptaan yang suci, bintang-bintang, galaksi, paus, tanah, air, itu panteisme, Martin. Benar. Jadi makhluk apapun yang berani menyangkal bahwa itu adalah berlian abadi, itu spiritisme. Sebuah berkat yang asli, sebuah gambar dari yang ilahi, itulah doktrin ular yang berkata bahwa Anda menjadi Allah. Merupakan pengalaman saya, hanya spesies manusia yang berani menyangkal keilahiannya, yang berani menyangkal Kristus kosmik. Jadi campuran Salome Elia yang baik dan yang jahat kosmik androgenik ini, inilah yang mereka sembah. Dan mereka menyembah setan. Apakah mereka sedang menunggu kedatangan yang satu ini? Bukan yang sejati. Bukan, tapi yang ini. Oh ya, mereka menunggunya. Mereka tidak sabar menunggunya muncul. Betapa momen yang indah mereka pikir akan mereka alami. Jadi ini dapat berarti bahwa Anda dapat mendengar kata-kata yang sangat indah tentang menanti kedatangan Kristus. Ya. Tetapi bukan yang Anda maksudkan, yang ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan dokumen-dokumen Katolik Roma tentang masalah ini. Jadi mari kita pikirkan dulu sebelum kita mengutipnya. Kekristenan modern telah dibentuk oleh teologi perjumpaan Jesuit dan pembinaan rohani yang dibimbing oleh arahan rohani Ignatian. Itulah yang telah kami tunjukkan. Sampai jiwa terpecah-pecah dan bertemu ketergantungan dan ketundukan pada gereja atau penasihat rohani Anda. Jadi mari kita baca apa yang dikatakan oleh dokumen-dokumen Vatikan II dalam membentuk hati nurani mereka. Umat beriman harus memperhatikan dengan saksama ajaran-ajaran gereja yang sakral dan pasti. Karena gereja Katolik ada atas kehendak Kristus, sang pengajar kebenaran. Jadi bagaimana mereka berpikir, Anda pun harus berpikir. Ya. Anda harus bertanya-tanya mengikuti saya, katanya. Ingat kata mereka, jika yang Anda lihat adalah putih, yang mereka katakan adalah hitam. Anda percaya itu hitam. Benar. Mereka juga mengatakan dalam katekismus mereka, pendidikan hati nurani sangat diperlukan bagi manusia yang tunduk pada pengaruh negatif dan dicobai oleh dosa, untuk lebih memilih penilaian mereka sendiri dan menolak pengajaran yang berotoritas. Saya menolak semua yang ada di katekismus Katolik. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, apakah mereka akan mengamputasi saya atau bagaimana, Martin. Anda akan dikucilkan. Itu akan menjadi kehormatan besar. Saya pikir mereka sudah melakukannya. Ngomong-ngomong, saya mengundurkan diri dari gereja Katolik secara resmi. Mereka menulis surat kepada saya. Untuk menerimanya? Ya, kata mereka. Tidak, mereka tidak menerimanya secara langsung seperti itu. Mereka katakan isinya telah dicatat. Oh, oke, dicatat. Oke, jadi sudah dicatat. Jadi sekali lagi, apa itu pembinaan rohani? Alkitab berbicara tentang transformasi, bukan pembentukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi itu sudah menjadi Anda tahu seperti polanya. Dan polanya bagi saya adalah Yesus Kristus. Tepat sekali. Baiklah, jadi saya tidak mengikut Yesus Kristus karena saya disuruh. Sifat pemberontakan saya tidak akan pernah mengizinkannya. Saya mulai mengikut Yesus Kristus karena saya melihat bagaimana Dia. Dan Anda tahu Yohanes adalah anak Guntur. Dan dia berubah karena dia melihat polanya. Ya. Dan saya ingin berubah karena saya melihat polanya.
Saya menyukai semua yang saya baca tentang Yesus Kristus. Amin. Saya tidak tahu tentang Anda. Saya juga sama persis. Oke, dialah satu-satunya penguasa yang saya tahu yang tidak mengaku sebagai pelatih. Benar sekali. Ya, hal untuk dipikirkan. Saya baru terpikir sekarang. Saya tidak tahu apakah ada orang yang ketika mereka didekati dengan kebenaran ini, tentang wow, Jesuit telah menyusup dan semua hal ini, bahwa mereka pada awalnya tidak menentangnya. Oh, Anda akan terkejut. Baiklah, jadi Alkitab berbicara tentang Kristus yang dibentuk dari dalam, bukan memiliki bentuk dari luar. Galatia 4 ayat 19, Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sekarang ia tidak pernah memaksa Anda. Ia hanya memberikan contoh-contoh dalam hidup Anda tentang konsekuensi dari mengikuti jalan yang lain. Ya, dan itu tidak selalu baik. Jadi mari kita bahas lebih lanjut, Opus Dei dan pembentukan. Dan kita menunjukkan beberapa tokoh politik yang sangat terlibat dalam Opus Dei dalam kabinet baru Trump, kan? Ya. Sekarang pendiri Opus Dei atau Jalan Tuhan adalah Jose Maria Escrivá. Dan dia berbicara tentang pembinaan rohani ini, apa yang sebenarnya dilakukan. Bahwa Kristen sejati harus disiplin dan taat kepada seorang pembimbing rohani, itulah artinya. Dengan kata lain, tinggalkan individualitas Anda sendiri, pemikiran Anda sendiri menjadi mati otak. Dan ikuti instruksi dari beberapa orang yang menyebut dirinya pembimbing spiritual. Yang dilatih oleh seseorang, yang dilatih oleh seseorang, yang dilatih oleh seorang Jesuit. Benar sekali. Begitulah cara kerjanya. Lalu yang satu lagi, ia sudah meninggal, yaitu Richard Foster. Dan dia berbicara tentang psikolog Kristen, dan dia adalah pendiri sebuah organisasi yang disebut Renovare. Dan ia kembali berbicara tentang tradisi kontemplatif meditatif, mistik, Buddhisme Zen, psikoterapi, dan lain-lain. Saya pernah berbicara dengan seorang pendeta, seorang pejabat tinggi dalam denominasi kita sendiri, dan dia berkata kepada saya bahwa individu ini, yaitu Richard Foster, dari membaca buku-bukunya adalah sama terinspirasinya dengan penulis Roh Nubuat. Wow. Nah, hal itu membuat saya terpana sampai ke intinya. Jadi saya baru menyadari seberapa jauh hal itu telah menyusup ke dalam pemikiran, bahkan ke dalam pemikiran orang-orang terkemuka di komunitas kita sendiri. Gereja kita sendiri, wow. Dan saya berpikir apa yang akan saya katakan kepada orang ini? Lalu apa? Jadi saya berkata kepadanya, saya sangat setuju dengan Anda. Yang satu diilhami dari atas dan yang lain dari bawah. Dia sama sekali tidak senang dengan saya? Tentu tidak, wow. Baiklah, jadi apa yang dia bicarakan? Dia berbicara tentang kontemplatif, kehidupan yang penuh doa. Tentu saja ini adalah kontemplatif. Doa yang berpusat pada diri, di mana Anda menyadari keilahian Anda sendiri. Kekudusan, kehidupan kebajikan, karismatik, kehidupan yang diberdayakan oleh roh, keadilan sosial, inkarnasi, kehidupan sakramental di mana Anda melakukan ritual-ritual tertentu dan berjalan dengan cara-cara tertentu, dan melalui labirin atau semua omong kosong ini. Ini berdasarkan perbuatan. Dan kehidupan yang berpusat pada kata evangelical. Ketika dia berbicara tentang berpusat pada kata, Anda mengambil satu kata dan merenungkannya, bukan? Bukan firman. Tidak, tentu saja tidak. Jadi apa yang dia katakan? Dia berkata saat Anda memasuki cerita bukan sebagai pengamat pasif. Ini sekarang adalah imajinasi dan visualisasi, dia menjelaskannya. Tapi sebagai peserta aktif, seperti yang telah kita katakan. Inilah yang mereka lakukan. Ini adalah teologi Jesuit Ignatian, penuh dengan omong kosong. Ingatlah bahwa karena Yesus hidup dalam kekekalan sekarang dan dia tidak terikat oleh waktu, maka peristiwa di masa lalu ini adalah pengalaman yang hidup dan terjadi pada masa kini baginya. Oleh karena itu, Anda benar-benar dapat bertemu dengan Kristus yang hidup dalam peristiwa itu, disapu oleh suaranya dan dijamah oleh kuasa penyembuhannya. Hal ini dapat menjadi lebih dari sekedar latihan imajinasi. Ini bisa menjadi sebuah konfrontasi yang nyata. Yesus Kristus akan benar-benar datang kepada Anda. Ini adalah setan yang menampakkan diri. Ini sangat gila karena begitu banyak orang yang terjebak dalam ajaran Kristen yang bermaksud baik ini.
Ya, dan itu berbahaya. Jadi mari kita lihat beberapa kutipan dari beberapa orang yang mengikuti alur pemikiran ini. Ada satu DVD yang disebut Be Still, dan inilah beberapa kutipannya. Salah satu hal hebat yang dilakukan oleh keheningan adalah memberi kita konsep baru tentang Tuhan. Martin, firmanlah yang memberi Anda konsep tentang Allah. Tepat sekali. Dan firman berbicara, Anda tidak bisa mendapatkan yang baru di luar apa yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. hal yang mengagumkan dari doa kontemplatif adalah bahwa doa ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. Kita menjadi tempat kudus yang portabel, sehingga kita menjalani hidup kita dimanapun kita berada dengan menyadari kebaikan Allah dan hadirat Allah. Wahai Guru Ilahi, ajarkanlah kepadaku bahasa bisu ini yang mengatakan banyak hal, itu tidak mengatakan apa-apa. Ya, itu adalah apa yang dikarangnya. Ya, ini seperti Buddhisme, keadaan tertinggi, nirwana adalah keadaan ketiadaan. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana iblis bisa mencapai prestasi yang menakjubkan ini. Hukuman bagi dosa adalah kondisi tidak sadar kekal, keadaan ketiadaan. Dan untuk menciptakan sebuah agama di mana keadaan ketiadaan menjadi hal yang paling utama untuk diperjuangkan, bagi saya sungguh mencengangkan. Aku datang untuk memberi Anda kehidupan yang berkelimpahan, bukan keadaan ketiadaan. Tidak, ini adalah kebalikannya. Persis berlawanan dengan Alkitab. Dan jika Anda bisa melakukan beberapa tarian sakral, dan tarian berputar-putar, dan tarian kesayangan, dan apakah Anda seorang Muslim beragama Sufi, atau apakah Anda dalam agama Kristen, mari menari. Jadi tarian sakral. Jadi ketiadaan sakral. Doa kontemplatif yang sakral di mana Anda adalah Tuhan. Keadaan tidak berpikir sama sekali. Tarian sakral mempromosikan tarian sakral sebagai doa, sebagai sarana pertumbuhan spiritual, menghubungkan dengan yang ilahi dan integrasi pikiran, tubuh, dan jiwa. Sungguh menakjubkan bahwa semua yang kita lihat adalah Anda harus berbuat sesuatu untuk menjadi lebih spiritual dan mendapat lebih banyak jawaban dari Tuhan. Benar. Dasarnya perbuatan. Bagaimana dengan menjadi taat? Taat dan bacalah Alkitabmu. Bacalah Alkitabmu dan taatlah. Sekarang ini lebih menarik. Para penari tampil di depan misa yang dipimpin oleh Paus Benediktus. Martin, apakah ini akan membawa Anda kepada Tuhan, ataukah ini akan membawa Anda ke tempat lain? Dan terkadang para wanita yang menari seperti ini berpakaian sangat minim, dan pastinya itu tidak mengangkat pikiran ke atas, tetapi malah membawanya merosot. Martin, semua tarian dan hal-hal sakral ini, menurutmu apakah para Jesuit terlibat dalam hal ini lagi? Saya yakin itu pasti berasal dari mereka. Kejahatan berasal dari mereka, bukan? Nah, di sini ada pastor Katolik Jesuit, Pastor Saju George dari India, dan dia melakukan tarian Hindu yang disebut Bharatan. Dan ia mengklaim bahwa tarian ini memberikan momentum kepada firman Tuhan dalam bentuk yang nyata. Jadi Martin, setelah Anda menyaksikannya, maka firman Tuhan akan menjadi sangat jelas bagi Anda. Tapi ketika saya melihat hal-hal ini, saya melihat film, Anda tahu, Anda punya... Saya dulu menonton film pertarungan dengan Jean-Claude Van Damme, dan sebagian besar film seni bela diri. Dan mereka juga punya tarian dan gerakan ini. Maksud saya bahkan yoga. Dan itu semua bagian dari spiritualitas. Itu semua spiritualitas. Anda harus sungguh menakjubkan jika Anda memikirkan hal-hal ini sekarang. Anda bisa melihat di mana saja itu disusupi. Sekarang Martin, gereja-gereja Protestan. Mereka pasti sudah kebal terhadap hal-hal semacam ini, bukan? Atau apakah Anda pikir mereka telah menelan kailnya dan terjerat serta mengagumi binatang itu? Sayangnya itulah yang dikatakan Alkitab. Alkitab berkata begitu. Ini bukan untuk menjatuhkan mereka, hanya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah rubuh. Karena mereka telah meminum anggur Babel. Mereka telah diubah menjadi patung binatang itu. Mereka telah memiliki sebuah pembentukan itu. Tetapi bukan bentuk dari atas, melainkan dari bawah. Bukan transformasi, namun formasi. Jadi jika kita pergi dan bertanya kepada Pusat Pembinaan Rohani Metodis, hal itu sendiri sudah merupakan suatu kekeliruan. Bagaimana Anda dapat memiliki Pusat Pembinaan Rohani Metodis? Benar, perkumpulan adalah retreat sehari atau akhir pekan,
yang dirancang untuk memenuhi minat dan kebutuhan mereka yang ingin mendalami perjalanan spiritual. Semua pendatang diundang untuk hadir. Ini berasal dari tahun 2008-2009. Kita bisa melihat apa yang mereka lakukan hari ini, tapi akan sama saja. Masih sama. Kita telah menunjukkannya masih sama. Jadi mereka memulai dengan sebuah labirin doa. Martin, apakah Anda pernah membaca sesuatu tentang labirin doa dalam Alkitab? Tidak, saya harus mencari tahu apa itu karena saya tidak tahu apa itu. Anda harus berjalan dalam labirin atau dalam jalan lika-liku ini dan ini akan mencerahkan Anda secara spiritual. Jadi ini adalah praktik zaman baru Buddha. Wow. Jadi ini luar biasa. Menakjubkan, sebuah labirin. Ya, itu sebuah labirin. Tetapi jika Anda pergi ke restoran atau tempat-tempat, saya harap orang-orang akan sadar dan sekarang melihat hal-hal ini dengan cara pandang yang berbeda. Karena itu adalah tempat-tempat yang tenang dan memiliki labirin yang bisa Anda masuki. Dari sinilah asalnya. Jadi Martin, ini adalah pengalaman spiritual yang seharusnya diikuti dengan waktu untuk berbagi, penyembahan dan persekutuan. Dan kemudian spiritualitas biara. Saya pikir saya ingin terkena serangan jantung. Bagaimana bisa itu terjadi di gereja Metodis? Martin Luther mengajarkan orang untuk keluar dari sistem biara. Itu berasal dari iblis. Maksud saya memaksa orang untuk membujang. Dan Paulus berkata bahwa antikristus yang duduk di dalam gereja Tuhan menganggap dirinya sebagai Tuhan akan mengajar orang-orang. Dengan kata lain, ia seorang gerejawan tidak untuk menikah. Ini adalah salah satu ciri gereja Katolik dan salah satu ciri yang dikutuk oleh Paulus sebagai salah satu ciri khas antikristus. Namun mereka membawa monastisisme kembali yang telah disingkirkan oleh Protestantisme. Bagaimana menurutmu? Apakah Wesley yang memulai kaum Metodis? Ya. Menurutmu, apa yang akan dia katakan tentang hal ini? Ya, dia sedang dalam mood tidur, tapi jika dia tidak tidur, dia mungkin sedang menari di sana. Jadi monastisisme dan spiritualitas selalu merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Maaf, ada dua sisi koin yang berlawanan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak komunitas biara bermunculan karena umat bosan dengan agama formal dan mencari persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Martin, kebangkitan monastisisme Anda menemukannya dalam kelompok sel? Itu sebuah sel. Dan begitulah cara mereka menyusup ke dalam gereja-gereja Protestan. Apalagi yang mereka lakukan? Mereka mengajak Anda berimajinasi secara aktif. Murni spiritualitas Ignatian. Kembali, apakah kita kembali ke latar belakang ini? Pasti. Lihatlah semua tangan yang terangkat di sana di lapangan Santo Petrus. Sangat bahagia. Mengikuti mengagumi binatang itu. Jadi membuat jurnal melalui imajinasi aktif. Martin, ini tidak bisa dipercaya. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda ingin membuat jurnal, tapi selalu berakhir dengan selembar kertas kosong? Apakah Anda seseorang yang suka membuat jurnal dan ingin mengembangkan teknik baru untuk memperluas latihan jurnal Anda? Lokakarya sehari penuh ini akan memperkenalkan para peserta pada cara-cara membuat jurnal dengan menggunakan gambar yang dipandu, masuk ke dalam kisah-kisah Alkitab, dialog dengan orang-orang tempat-tempat ini semua Ignatian dari awal hingga akhir. Dan ini sangat berbahaya. Dan menariknya, mereka membawa kebugaran dan kesehatan. Iblis juga memiliki tangan kanan Injil, yaitu pekabaran kesehatan. Gerakan zaman baru memiliki pekabaran kesehatan. Dan tahukah Anda? Banyak hal yang sejalan dengan apa yang seharusnya dilakukan, seperti diet tanpa daging misalnya. Tetapi itu benar-benar membuatnya menjadi buruk dengan menempatkannya dalam pengaturan di mana banyak orang yang masih memiliki otak dan menggunakannya akan berkata, ya, saya tidak ingin mengikuti itu. Tepat sekali, mereka ingin menyingkirkannya. Jadi apakah hanya kaum Metodis? Mari kita lihat halaman web Presbyterian. Pembinaan rohani adalah aktivitas Roh Kudus yang membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bukan, melainkan menjadi serupa dengan pembimbing Anda. Ya. Siapa yang mirip pada akhirnya melalui rantai pendidikannya dengan paus,
Jadi keserupaan ini adalah salah satu keintiman dengan Allah dan belas kasihan yang tulus kepada semua ciptaan. Roh bekerja bukan hanya di dalam kehidupan individu, tetapi juga di dalam gereja membentuknya ke dalam tubuh. Jadi ada pengalaman kolektif ini? Kita bekerja sama dengan pekerjaan roh ini melalui praktik-praktik tertentu yang harus Anda lakukan. Sebuah agama berdasarkan perbuatan yang membuat kita lebih terbuka dan responsif terhadap sentuhan roh. Mengapa Anda tidak membaca Alkitabmu? Hah? Ini seperti membuat jurnal. Mereka memiliki jurnal doa, dan ada 7 cara baru untuk berdoa. Ya, kita tidak butuh cara-cara baru berdoa. Yesus telah memberikan kita caranya. Berdoalah kepada Tuhan sama seperti bicara kepada sahabat. Saya tidak butuh doa ritual. Jika Anda membaca buku yang berjudul Cara Baru untuk Berdoa, gunakan itu sebagai pemantik api. Baiklah, jadi mereka membawa Anda melalui isu-isu keadilan sosial, belas kasihan, keadilan, kebijaksanaan, penyembahan, keramah tamahan, persahabatan rohani, dan keheningan kontemplatif. Bagaimana Anda bisa menambahkan omong kosong seperti itu ke dalam campuran? Terutama ketika Anda adalah gereja Protestan. Baiklah, mari kita lihat lebih banyak cara zaman baru dalam melakukan sesuatu. Dan ini semua adalah hal yang sama. Apakah itu Kristen atau zaman baru dan okultisme, semuanya sama saja. Jika Anda memiliki komunitas lingkaran sakral, di sana ada labirin kecil yang tak masuk akal dan lilin-lilin kecil, dan ada tasbih atau rosario kecil atau apapun yang Anda miliki. Jadi ini adalah kemitraan yang menarik dan inovatif, yang menawarkan materi, bimbingan, dan informasi penting untuk memelihara keutuhan spiritual. Jadi lagi, ada labirin, ada kelompok-kelompok kecil, ada meditasi, semuanya. Anda menemukannya di seluruh dunia Kristen. Jadi di sini mereka memiliki gereja zaman baru dan mereka berkata, inilah gereja untuk zaman baru. Beginilah cara untuk melakukannya. Lalu Anda mengikuti binatang itu. Ada kediaman, keheningan, kesendirian, kesederhanaan, keterlepasan, ketajaman, selalu kata itu kan. Tapi kita telah mendefinisikannya dalam konteks apa seharusnya. Pengabdian, kesenangan, kerendahan hati, penyembuhan, kesucian, surgawi dengan apa? Dengan duduk dalam keadaan gagah? Ya. Hah? Jadi semua hal ini saya mengatakan ya untuk undangan ini. Bagaimana denganmu? Jadi Martin, bisa Anda sekarang pahami mengapa gereja Katolik, Buddha, Hindu semuanya masuk ke dalam wadah yang sama? Ya, itu sebabnya kebanyakan gereja-gereja lain juga. Sekarang Anda bisa memeluk agama apa saja? Anda akan memeluk agama apapun karena pengalaman adalah norma dan tidak ada yang lain. Jadi Paus pada lintas agama Singapura mengatakan bahwa semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Hanya ada satu jalan. Hanya untuk memastikan bahwa Roma tidak berubah. Anda lihat, ini terjadi pada September 2024 lagi. Oke, jadi Martin, apakah agama Buddha menerima Yesus Kristus? Tidak. Hanya sebagai seorang guru? Tapi mereka tidak percaya pada ketuhanan selain ketuhanan panteistik. Zaman baru, apakah itu guru yang terangkat? Tidak, ini guru yang terangkat ya. Yang menurut lukisan mereka terlihat seperti Yesus, tetapi tidak ada miripnya. Jika Anda melihat penampilan mereka, manifestasi setan yang menyebut diri mereka sebagai guru yang telah naik ke surga atau Kristus lainnya. Jadi apa yang dikatakan Paus? Semua jalan menuju kepada Allah. Nah, itu adalah penyangkalan terhadap kekristenan. Dalam kalimat yang mungkin sekali lagi akan menimbulkan reaksi di kalangan Katolik yang lebih tradisional, dia mengakhiri kunjungan 3 harinya di Singapura dan mengatakan semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Mereka seperti bahasa yang berbeda untuk sampai pada Tuhan. Tetapi Allah adalah Allah bagi semua, kata Paus, yang telah mengesampingkan teks yang telah dipersiapkannya dan banyak berbicara di luar topik. Karena Allah adalah Allah bagi semua orang, maka kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah karena penciptaan, tetapi kita harus menjadi anak-anak Allah karena pilihan. Ya, itu sangat benar. Pilihlah pada hari ini siapa yang akan engkau layani. Dan Anda dapat mengikuti Baal atau Anda dapat mengikuti Kristus, itu adalah pilihanmu. Ini adalah artikel dari tanggal 25 September dan berasal dari jurnal Jesuit.
Jadi sekali lagi kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Paus. Dan sekarang mereka harus segera mengklarifikasi sedikit, karena itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang seharusnya dikatakan oleh gereja Katolik tentang hal itu. Dan gereja Protestan. Dan gereja Protestan. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para Jesuit, ini jurnal Amerika, tinjauan Jesuit. Apakah Paus Fransiskus mengatakan bahwa semua agama adalah sama? Inilah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Seperti yang sering terjadi, sebuah cuplikan dari sebuah pernyataan dadakan muncul di media sosial dan banyak yang membacanya dengan cara negatif, seolah-olah Paus mengatakan bahwa semua agama sama benarnya. Hal yang tampaknya tidak masuk akal karena semua agama dalam beberapa hal bertentangan satu sama lain. Setidaknya mereka mengakui hal itu. Tetapi maksud Paus adalah bahwa semua agama adalah cara untuk berkomunikasi dengan Allah, bukan berarti semuanya sama. Saya tidak tahu, itu tidak menjelaskannya. Kedengarannya seperti pembicaraan ganda Jesuit kepada saya. Pembicaraan ganda yang bagus sekali. Jadi bagaimana cara mengindoktrinasi pikiran jutaan orang? Dan teater Jesuit tentu saja adalah cara yang bagus untuk melakukan hal itu. Dan di sini Little Light Studio berbicara tentang beberapa pengakuan dari mereka yang terlibat dalam The Chosen. Hanya untuk menunjukkan bagaimana spiritualitas ini sebenarnya adalah sebuah spiritualisme. Tepat sekali. Di mana kita berbicara dengan orang mati. Dan sebagian besar episode dalam In This House atau banyak episode serial ini adalah di luar Alkitab. Ya, jadi itu mungkin itu berasal dari imajinasi. Tepat sekali, mungkin telah dilakukan melalui latihan untuk mendapatkan informasi tambahan. Benar, mari kita lihat. Dia benar-benar pergi dan mencari tahu di mana Lonnie Frisbee dimakamkan. Dan ini sangat menakutkan, apa yang dia lakukan. Sebelum saya mulai bekerja, saya pergi ke Katedral Kristus. Dan saya duduk di dekat makamnya, dan saya berdoa rosario bersamanya. Saya duduk dan berdoa bersamanya. Tempat di sebelah kanannya kosong, jadi saya harus duduk. Pada satu titik, saya bahkan berbaring karena saya pikir akan menarik untuk coba terhubung dengan cara tertentu. Ini mungkin informasi lebih daripada yang Anda butuhkan atau ingin Anda publikasikan, tapi itulah kebenarannya. Jadi saya selesai berdoa bersamanya dan saya berkata, Lonnie, saya ingin menghormatimu dengan film ini. Dan saya benar-benar ingin untuk membawa keadilan dan Anda tahu, wasiat atas karunia-karunia anugerah Tuhan dan kekuatan yang kamu tunjukkan selama kamu di bumi ini. Jadi jika ini adalah ide yang baik untuk membuat film ini, mintalah seseorang untuk memberi saya tanda, beri saya sebuah tanda. Semoga Tuhan memberi saya sebuah tanda. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulut saya, di belakang saya pintu katedral terbuka dan akord besar ini berbunyi sekitar 5 detik. Dari organ? Dari organ? Wow. Saya belum pernah dengar sebelumnya. Dan itu adalah organ yang dulu ada di sana, itu adalah organ yang sama yang ketika masih menjadi katedral kristal, organ ini dikirim keluar dan diperbaharui, tapi organ yang sama. Jadi saya mendengarnya dan saya seperti, oke, terima kasih untuk tandanya. Saya mengenakan jubah dan salib dengan mahkota kecil di atasnya. Salib Ksatria. 5 tahun yang lalu, saya dianugerahi gelar Ksatria oleh Ordo Militer Berdaulat Kuil Yerusalem. Saya agak lupa untuk sesaat. Pada dasarnya Ksatria Templar, itulah dia. Martin, pertama dia berbicara kepada orang yang sudah mati. Dan berdoa bersamanya. Nah, jika Anda berbicara dengan orang yang sudah mati, bukankah Anda benar-benar berdoa kepadanya? Ya. Dan mengatakan padanya bahwa dia ingin menghormatinya dengan hal ini. Dan apakah Alkitab melarang hal itu? Sangat-sangat jelas. Dilarang, kan? Nekromansi kalau tidak salah. Itu adalah ilmu nujum, ada hukuman mati atasnya. Jadi dengan kata lain, Anda berada dalam kondisi di mana Anda benar-benar merenungkan untuk berbicara dengan setan jika Anda mendapatkan jawaban. Jadi ketika dari katedral kristal, saya tidak tahu katedral kristal yang mana yang dia maksud. Tapi jika itu yang punya Robert Schuller, itu sangat masuk akal. Ada suara ledakan organ yang sangat besar yang merupakan konfirmasi dari dia. Jadi Martin, jika Anda bergantung pada tanda-tanda seperti itu, Anda berada di tempat yang sangat berbahaya karena setan akan memberi Anda tanda
Itu sangat penting karena kita harus berhati-hati. Allah dapat menggunakan hal-hal tertentu untuk menunjukkan arah padamu jika kita menginginkannya, tetapi hampir tidak pernah. Saya tidak berpikir bahwa itu akan berupa tanda fisik seperti ini. Itu akan berupa sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang yang mengatakan sesuatu. Atau Anda tahu, itu tidak akan menjadi tanda langsung seperti ini. Jadi saya perlu tanda apakah saya harus pergi dengan gadis ini meskipun saya sudah menikah. Jadi jika sesuatu yang luar biasa akan terjadi, seperti bunga mawar jatuh di depan saya saat ini, maka saya tahu bahwa saya harus tinggalkan istri saya. Atau harus ada sambaran petir, dan Anda berkeliling untuk mencari badai. Dan Anda mendapatkan sambaran petir. Oke, itu tanda saya. Terima kasih atas konfirmasinya. Itu hal yang sangat berbahaya. Tapi ada ayat yang sangat jelas yang mengatakan, tidak, Anda berada di tempat yang berbahaya, kan? Tepat sekali. Martin, ini adalah hal yang menakjubkan. Dan seperti yang kita lihat, ini adalah individu yang bersatu. Dan dia memainkan peran Yesus. Dia memainkan peran Yesus. Berapa banyak orang yang telah dipengaruhi atau ya, seperti seri ini? Saya kira beginilah cara mereka. Anda tahu apa? Saya menonton bagian awal-awal sampai saya tiba pada bagian di mana Yesus meminta nasihat dari Matius dan mempraktekkan khotbahnya di hadapan Matius, dan Matius meluruskannya. Dan Anda tahu apa? Saya tidak bisa melihat penghujatan ini lebih lama lagi lalu saya matikan. Dan saya tidak pernah menontonnya lagi dan tidak berniat untuk itu. Tapi sekarang dia mengakui bahwa dia seorang ksatria Templar. Bukankah itu bagian dari Jesuit juga? Tentu saja itu dikendalikan oleh Ordo Jesuit, ini wadah pemikiran yang sama. Jadi ini adalah serial Kristen? Ya. Tapi diperintah oleh Jesuit? Ya. Dan hanya karena orang yang memegang kendali, mengambil buku Desire of Ages dan mengangkatnya, mungkinkah mereka yang termasuk dalam denominasi Advent akan berkata, kalau begitu tidak apa-apa, ayo. Semuanya. Ini sangat menipu. Ini video lainnya. Saya membuat acara tentang Yesus, yang 95% isinya bukan dari Alkitab. Sebagian besar isi acara ini tidak langsung dari Alkitab. Saya tahu kedengarannya mengerikan, tapi itu benar. Jika Anda menonton episode pertama musim pertama, hampir tidak ada yang berasal dari Alkitab. Jika Anda menonton episode 2 musim kedua, tidak ada yang berasal dari Alkitab. Episode 3, tak satu pun yang berasal dari Alkitab. Episode 4, sebagian besar bukan dari Alkitab. Saya pikir saat mereka melihat versi Yesus yang digambarkan, ia memiliki celah sebagai manusia, seperti ia sangat mudah bergaul dan murah hati. Dan saya pikir orang perlu melihat sisi Yesus yang seperti itu, karena kita telah banyak dicekoki dengan versi Yesus yang hanya peduli pada perilaku kita. Di setiap episode ceritanya mendorong kembali ke hal itu. Jadi semuanya tidak ada dalam Alkitab. Orang-orang Mormon juga terlibat di dalamnya dan dia tidak memiliki kekurangan. Dan jika Anda melihat kekurangannya, Anda bisa mengidentifikasikan diri dengannya. Saya pikir dia tanpa celah, Martin. Dia adalah satu-satunya individu yang tidak berdosa. Mereka sekali lagi merendahkan Yesus kepada kita dan bukannya membawa kita kepadanya. Benar. Bukankah menyedihkan? Jesuit dan kontra-reformasi adalah masalah yang sangat-sangat serius. Dan semua denominasi ini sudah rubuh. Dan mereka telah sampai pada titik di mana mereka sekarang menjadi rumah setan. Jika Anda mempraktikkan hal-hal ini, Anda mempraktikkan hal satanik. Ini adalah rumah setan, suka atau tidak suka. Kedengarannya sangat kasar, tapi itulah kenyataannya. Wahyu 7 ayat 3 berkata, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saya ingin tahu bagaimana dimeteraikan karena kita hidup di zaman pemeteraian. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Martin, itulah jalan yang harus ditempuh. Kepada hukum dan kesaksian, jikalau mereka berbicara tidak sesuai dengan firman ini, dia baru saja katakan tidak ada yang alkitabiah di dalamnya. Carilah hukum dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu tidak ada terang dalamnya. Dan jikalau tak ada terang di dalam mereka, maka yang ada hanya kegelapan dalam mereka dan itu berasal dari setan. Wow, itu adalah analogi yang sangat bagus yang sekali lagi Anda lakukan. Saya tidak melakukannya. Tidak, tapi 95% tidak keluar dari Alkitab. Jadi itu tidak sejalan dengan hukum dan kesaksian. Itu tidak menurut hukum dan kesaksian.
Jadi jika saya ingin dimeteraikan, saya harus hidup menurut hukum dan kesaksian. Alkitab adalah penuntun saya. Segera setelah umat Allah dimeteraikan di dahi mereka, dengan kata lain, dalam kapasitas kognitif Anda, itu bukan meterai atau tanda apapun yang dapat dilihat, namun keteguhan dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran, baik secara intelektual maupun secara rohani, sehingga Anda tidak dapat digoyahkan. Allah berfirman demikian, saya tak peduli berapa banyak formasi yang Anda miliki. Saya tak peduli seberapa banyak pelatih saya katakan bahwa saya tidak boleh menggunakan doktrin ini atau itu. Saya akan tetap berpegang pada apa yang firman Tuhan katakan. Saya sangat senang dengan kata yang digunakan di sana secara intelektual. Ya, karena pembinaan rohani tidak banyak menggunakan kata intelektual. Tidak, itu banyak kekosongan dan mati otak dan sikap apatis yang seperti mayat. Sesaat setelah umat Allah dimeteraikan dan dipersiapkan untuk goncangan yang akan datang. Dan goncangan itu akan terjadi pada detail dari firman Tuhan. Sungguh hal itu telah dimulai. Penghakiman Allah sekarang terjadi atas bumi untuk memperingatkan agar kita tahu apa yang akan terjadi. Hari-hari semakin dekat ketika akan ada kebingungan dan kekacauan yang besar. Setan yang berjubahkan malaikat akan menipu, jika mungkin orang-orang pilihan juga. Akan ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Semua angin doktrin akan bertiup kecuali doktrin Alkitab. Saya pikir kita sudah melihat hal ini. Kita melihat ini tentu saja. Jadi mari kita akhiri dengan Yesaya 64 ayat 8 dan Yeremia. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Seperti yang dikatakan Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Martin, manusia tidak suka dibentuk? Tidak. Dan Allah ingin membentuk Anda, tetapi Dia tidak ingin memaksa Anda. Jadi Dia ingin Anda mempelajari firman-Nya, bukan pergi dan duduk dalam posisi duduk bersila yang tanpa berpikir, tersesat dalam labirin dan berpikir bahwa Anda sekarang telah menjadi makhluk rohani di sisi lain dari omong kosong itu. Ya, tidak, Dia ingin Anda mempelajari firman Allah, memasukkan ajaran-ajarannya dan mengambil keputusan. Apakah saya ingin hidup selaras dengan ini atau tidak? Itu sebuah pilihan. Pilihan. Mari berdoa. Terima kasih. Bapa Surgawi, mereka benar-benar telah menyusup ke dalam pikiran manusia dan menuntun mereka ke dalam labirin jalan taman. Padahal kami mempunyai firman nubuat yang pasti, yang mana harus kami perhatikan. Carilah hukum dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, karena tidak ada terang di dalamnya. Tolonglah mereka untuk menyadari hal ini, untuk memisahkan diri dari Babel, untuk keluar, agar mereka tidak menerima malapetaka. Inilah doaku dalam nama Yesus, amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.